Nama lengkapnya Amir Hamzah. Pemuda 23 tahun ini menjadi penggiat literasi untuk anak kecil di Desa Posangit Tengah, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Namun ia saat ini tinggal di Tongas. Karena itu Amir rela menempuh perjalanan 1,5 jam demi mengajar anak-anak di desa terpencil. Tada Today TV menemui Amir di rumah baca Hasilkan Karya. Pada Kamis sore 7 April 2022, Amir mendirikan rumah baca itu pada November 2021. Rumah baca itu terlihat kurang efisien, namun bagi Amir tempat bukan menjadi masalah. Selama kebutuhan literasi terpenuhi, itu sudah cukup. Tentu saja beberapa hal memang butuh perjuangan lebih. Amir bercerita awal mula ia membangun rumah baca itu murni dari hasil keringatnya. Ia berjualan es di SPBU Jalan Profesor Hamka, Kademangan, Kota Probolinggo. Pernah ia menjual kerang saat musim kerang di pantai dekat rumahnya. Ia berpikir apapun akan dijualnya selama halal dan bisa mendapatkan rezeki. Namun Amir juga seorang mahasiswa semester 8 di Universitas Negeri Surabaya. Letih tak pernah ia ungkapkan. Bagi Amir, anak-anak desa itu tak boleh bernasib sama dengannya. Sebab itulah yang menjadi inspirasinya membangun rumah baca. Amir terlahir dari keluarga yang kurang mampu, sehingga harus berjuang sendiri mendapatkan pendidikan. Ia berharap anak-anak yang ia ajari saat ini hanya cukup memikirkan ilmu saja, bukan malah memikirkan biaya. Kalau yang menjadi inspirasi saya, karena emang saya dari keluarga yang emang berada dalam garis kemiskinan ya. Terus sekaligus mendapatkan pendidikan yang emang terbilang kurang layak lah gitu, karena berbeda dengan teman-teman yang lain yang mereka bisa merasakan sekolah tanpa memikirkan biaya. Kalau saya emang sangat memikirkan biaya, bahkan harus mencari sendiri kan, dengan berjualan, dengan apa. Nah, sekiranya saya membangun rumah baca ini, adik-adik saya maupun anak-anak yang ada di Desa Posangit Tengah ini nantinya bisa merasakan sekolah yang emang benar-benar sekolah gitu, Mbak. Jadi tidak ada keterbatasan secara bahan bacaan, tidak ada keterbatasan secara ilmu, jadi mereka bisa merasakan semuanya. Di rumah baca, Amir ditemani oleh seorang partner, namanya Kak Lia. Amir dan Lia membuka bimbel atau bimbingan belajar gratis bagi anak desa yang membutuhkan. Ada sekitar 15 anak yang tergabung di rumah baca. Selain bimbel gratis, ada pula pengembangan motorik, seperti yang Amir dan Lia lakukan pada sore itu. Anak-anak mengelilingi mereka berdua. Mereka terlihat semangat walau sedang berpuasa. Pengembangan motorik anak, Amir siasati dengan melakukan beberapa permainan. Seperti puzzle box, anak-anak akan menyusun puzzle yang beracakan dan menjadi sempurna. Untuk menunjang literasi sendiri, ada sederet buku berjejer di rak, mulai dari buku sains dan fiksi, seperti komik. Buku-buku itu selain Amir beli sendiri, beberapa kali ia mendapat donasi dari teman maupun orang dermawan yang tak dikenalnya. Kita di sini permanen, justru bukan permanen lagi, kita pengen mengembangkan yang lebih besar lagi malah, Mbak. Jadi syukur-syukur nanti kita bisa mengadakan yang namanya pustaka bergerak. Jadi kan tidak hanya di Desa Posangit Tengah ini, Mbak, tapi di daerah pelosok yang lebih pelosok lagi itu kadang mereka juga butuh sih bahan bacaan. Jadi sekiranya kita tidak hanya berdiam diri di sini, hanya membagikan ke anak yang itu saja, tapi kita juga coba bergerak ke daerah yang lebih pelosok lagi. Oke, selain rumah baca ada kegiatan lain nggak Kak untuk menunjang literasi? Kalau kegiatan lain kita di sini, insya Allah kedepannya kita juga mencoba untuk bangun sanggar tari juga. Kita ada kegiatan bimbel gratis, yang paling utama kita bimbel gratis, karena emang sangat jarang kan, Mbak, ya, ada yang namanya bimbel gratis kan jarang. Di sini kita juga ya bimbel gratis, terus nanti juga jika ada rezeki, karena kita di sini swasembada sendiri lah, Mbak. Jadi nggak ada ulur tangan dari pemerintah, ulur tangan dari istilahnya orang-orang besar nggak ada. Jadi murni dari perjuangan sendiri. Pengennya nanti kita bisa wisata edukasi, entah itu ke Bukidami, entah itu kita ke TWSL, itu masih menjadi mimpi, malah masih belum keturutan gitu. Jadi harus nabung sendiri, Mbak. Jadi orang yang mengelola ya harus nabung sendiri gitu. Karena kalau kita menarik ke anak-anak itu kesannya kurang nyaman gitu loh, Mbak. Iya. Gitu.
Amir bercerita awalnya rumah baca tak memiliki rak buku. Ia membawa tas besar untuk wadah buku dari tempat tinggalnya ke rumah baca. Seiring berjalannya waktu, kini sudah tersedia rak buku sehingga anak-anak bisa menemukan buku favoritnya dengan mudah. Ia berharap bisa terus melihat semangat anak desa Posangit Tengah. Amir sangat bersyukur bisa mengabdi dan berguna untuk masyarakat. Ia bermimpi bisa membangun rumah baca di desa yang lebih terpencil, agar keseimbangan literasi anak desa dan kota bisa dikatakan seimbang. Amir juga membuka pintu lebar bagi masyarakat yang ingin membantu dirinya, baik secara jasa maupun materi, sehingga pengabdiannya bisa terus lanjut dalam menunjang literasi. Tak lupa, ia juga mengajak para penggiat literasi lainnya untuk melihat kondisi minat baca di desa-desa terpencil. Karena baginya, kalau bukan orang yang memiliki kesadaran pentingnya literasi yang bergerak, maka siapa lagi? Kalau dari saran dan harapan saya itu, saya pengennya nanti ada orang-orang dermawan, baik itu dari kalangan pejabat, baik itu dari kalangan pemerintah lah. Saya pengennya mungkin ada nanti yang hibah buku atau hibah materi ya, secara materi atau uang atau apapun yang sekiranya nanti bisa berguna bagi adik-adik di sini, sekiranya nanti bisa menunjang saya untuk terus mengabdi, sekiranya saya terus bisa melebarkan sayap saya untuk semakin ke pelosok untuk menebarkan literasi hingga ke pelosok Probolinggo. Laporan Alfi Wardah, Tanda Tudi TV.